Pemirsa, kali ini tim pendokumentasian cagar budaya Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Seksi Kebudayaan sudah sampai di makam atau Panti Palerman Astana Giriloyo Karangsari Sruweng Kabupaten Kebumen, di mana di sana nanti ada makam Mbah Panjer. Saya kali ini didampingi dari pihak desa Mas Carisno yang nanti akan segera kita temui juru kuncinya. Bagaimana sejarah daripada Mbah Panjer ini kita kulik bersama-sama dalam liputan dokumentasi cagar budaya. Ayo kita ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri nggih. Oh nggih. Ini Pak Heri, ini dari tim cagar budaya Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen badhe mengadakan pendokumentasian. Lah mangke nuwun sewu kula nyuwun diceritakaken ana mriki wonten makam Panjer. Nggih, diceritakan sejarah. Saged nggih? Nggih. Nggih, monggo langsung mawon teng makam Panjer. Nggih. Nur sewu Pak Heri, saderengipun pakai menceritakan beberkan sejarahnya apa sih makam Mbah Panjer ini, jenengan juru kunci atau pengelolanya atau bagaimana yang keberapa, atau mungkin bisa diceritakan atau jenengan sebetulnya siapa dan sebagainya. Coba. Ya, terima kasih. Yeah. Kalau ceritanya saya ini ditugaskan di sini tuh menjaga situs makam Panjer tersebut. Yeah. Kebetulan saya itu keturunan dari Brawijaya ke-18. Ya, sedangkan Mbah Panjer ini keturunan Brawijaya yang ke-9 atau lebih Bupati, tua. Ya, ke-9. Yeah. Berhubung masih ada keturunan-keturunan, jadi saya dipercaya untuk mengelola dan mengurus ini. Oh gitu ya. Iya. Jadi sudah ada runutannya bahwa bagaimanapun juga Mbah Panjer sama Panjer masih ada terah ya gitu. Iya, masih ada terahnya. Oke, terima kasih. Terus mungkin coba diceritakan mungkin dari cerita turun temurun atau bagaimana dari Mbah jenengan bisa saja nggak apa-apa. Monggo masalah Mbah Panjer yang ada di sini. Sebenarnya ada dua versi antara Panjer di Karangsari dan Panjer di Kebumen. Oh ya. Tapi yang menurut keyakinan kami ini Panjer yang di Karangsari itu memang nama lainnya itu kan Mbah Surengrono. Mbah Surengrono. Bupati Kebumen yang pertama itu. Iya. Ya itu kan. Dan dulu masih zamannya penjajahan Belanda lah. Iya. Perjuangan untuk mengusir Belanda dari bumi Sruweng. Ya. Makanya itu Mbah Surengrono itu dianggap lokasi ini strategis untuk mengumpulkan pasukannya untuk melatih dan sebagainya untuk menyiapkan serangan ke Belanda. Karena kan Belanda lalu lalangnya di daerah Sruweng ke Jogja gitu. Jogja antara Gombong Jogja lah ya gitu. Jadi makanya di sini tempat strategis untuk menghibun kekuatan dan sebagainya. Itu. Tapi sebelum itu kan masih ada pergolakan ya. Jadi setelah di sini ditinggal ke Kebumen gitu loh, dan di sini nanti ada yang disuruh untuk mengurus ini gitu loh. Di antaranya itu memerintahkan seorang Akuwu yang kebetulan makamnya juga di sini, terus babat tanah Karangsari ini. Saya itu meneruskan perjuangannya itu ya. Di desa ya. Ya di desa itu. Itu termasuk abdinya Mbah Panjer. Abdinya Mbah Panjer ya. Oh ya. Pak Heri, ini tadi kenapa juga Mbah
Panjer ini atau Mbah Sureng Rono ini dimakamkan di sini? Mungkin ada sejarahnya juga. Ya. Sebenarnya Mbah Sureng Rono ini atau Bupati Kebumen itu ya, atau Bupati Panjer namanya, itu sebenarnya utusan dari Sultan Agung Mataram yang diutus di daerah sini untuk mengamankan gerakan Belanda waktu itu ya, karena dia seorang pejuang, makanya dia diutus di daerah Kebumen waktu itu belum namanya belum Kebumen, jadi seorang pejuang yang gigih terus melawan Belanda, akhirnya dia gugur, terus akhirnya dimakamkan di sini dengan pengikutnya. Oh, ada pengikutnya ya? Ada. Pengikutnya ada namanya tidak? Belum ketemu namanya. Belum ketemu namanya ya. Jadi intinya bahwa Sureng Rono itu berasal dari Mataram. Iya. Mataram terus diutus dari rajanya untuk ada di wilayah Kebumen sini untuk saya semacam apa ya, karena dia merupakan pejuang berarti ya, pejuang dari keraton. Sehingga melakukan sebuah perlawanan di daerah Kebumen sini, khususnya di wilayah Karangsari Seruweng. Ya. Terus tadi wafatnya dalam kondisi sedang sakit apa sedang berperang, Mas? Sedang berperang. Sedang berperang ya. Dia gugur dalam keadaan berperang. Ya kalau melihat namanya itu pemirsa, namanya Sureng Rono. Sureng Rono itu berani maju. Sureng itu ya kendel, jadi Rono ya wani, pokoknya kendel banget. Berarti prajurit mungkin yang pengengan, yang tidak pernah takut dengan siapapun, itu mungkin maksudnya Sureng Rono. Rono itu maju naik palagan, Sureng itu kendel wani. Nah itu dia, makanya ada mungkin cerita yang lain, sejarah yang lain mungkin barangkali, ataukah itu apa ya dari temurun ada itu untuk daerah sini kok kenapa dinamai Seruweng. Iya. Itu kaitannya masih ada hubungannya dengan Mbah Sureng Rono itu, karena saking terkenal Mbah Sureng Rono, penduduk sini kan tahunya yang namanya cuman Sureng Rono, Mbah Sureng, akhirnya berarti Seruweng. Istilah Sureng itu berubah menjadi Seruweng dan sampai sekarang jadi kecamatan Seruweng. Oh, ya. berarti kira-kira begitu ya? Ya, kira-kira begitu. Karena ada semacam barangkali orang yang mengatakan semacam itu ada. Jadi sumber bukunya yang valid ada nggak kalau itu? Belum ada nggak? Belum ada, cuma dari mulut ke mulut folklore sifatnya. Oh iya. Berarti dongeng, tapi dongeng yang iya kayak semacam iya kayak gitu kan. Ya. Kata Sureng Rono Sureng dari Seruweng dari Seruweng gitu. Oh iya betul itu. Kira-kira kayak gitu ya. Terus Mbah Panjer ini menurunkan ada berapa? Mungkin diantaranya. Kalau mungkin ya akhirnya ya Pak. Kalau menurut di silsilah kami ya, iya. Itu masih ada 9 keturunan. Ya Mbah Panjer itu. Mbah Panjer itu. Ya. Yang saya hafal itu dari 3 ke bawah. Coba nggak apa-apa ya. Yang keturunan Mbah Panjer langsung di bawahnya itu saya nggak hafal karena ya namanya Jawa panjang-panjang. Tapi di silsilah ada ya. Ada. Kita nggak hafal aja ya. Hafal, ya. Jadi ya terus yang hafal saja nggak apa-apa. 3 di itu ya ada Rono Wijoyo. Ya itu anaknya. Ya anaknya. Ya anaknya terus. Anaknya berapa itu? Mbah Panjer itu anaknya berapa tadi? Dari Mbah Panjer itu kan 9 ke bawah keturunan. 9 ke bawah karena keturunan. Saya keturunan yang terakhir ini ke 18. Oh 18. Ya. Oh iya. Iya. Jadi keturunan yang 1, yang 2, 3 atau yang paling bawah ya? Paling bawah dari saya, terus bapak saya, iya. Terus mbahnya saya. Oh ya gitu. Ya coba sekarang dari bapaknya dengan dari Mbah Buyut ya namanya. Mbah Buyut ya. Mbah Rono Wijoyo terus Wongso Dirjo. Bapak saya ya. Pasono Atmojo. Ya. Terus baru saya. Oh gitu ya. Kan kayak yang 18 jenengan. 18. Berarti kalau dari atas berarti 1, 2, 3 sampai 18 panjenengan. Oh iya. Terus mungkin ada sejarah lain yang mungkin lebih heroik atau pernah terjadi apa, atau mungkin kayak gini, kegiatan berkaitan dengan adanya Mbah Panjer di sini ya. Apakah pernah juga ada semacam untuk sebagai pusat acara adat selamatan atau
bagaimana keberadaannya makam Mbah Panjer ini di Karangsari? Apakah ada semacam bisa menjadi pernah menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dalam rangka melakukan upacara adat umpamanya? Apa ada apa enggak? Pernah ada dulu pas waktu saya masih kecil ya, itu Ingat beberapa kali digunakan untuk kayak semacam kenduren ya, untuk selamatan lah ya, selamatan desa ya, selamatan desa di bulan Sura apa ya, Ruah ya Pak? Sabanan ya. Oh Sabanan ya. Kenduren bareng ya, kalau itu dulu Sabanan ya, di sini. Terus ada motong kambing acaranya? Ada motong kambing, ya. Kambingnya harus gendit apa enggak? Dua tapi tidak harus gendit? Enggak. Oh kenapa dua? Karena di sini kan diyakini ada dua makam. Oh begitu nggih. Jadi persembahannya untuk dua orang itu ya, dalam rangka mengirimkan doa lah ya. Ya. Sekarang gimana? Sekarang karena ada kayak semacam pergeseran yang katanya mau dialihkan ke bulan Sura kayak gitu. Tapi kan dari kami belum berani merubah itu. Karena memang masyarakat belum pada siap. Ya, betul. Oh iya, jadi intinya tapi masih tetap dilakukan ya? Masih. Cuma tidak di tempat ini. Iya, karena kondisinya sekarang kan makam-makam di sekitar banyak penuh, tidak ada lokasi untuk ngumpul. Sulit untuk mengumpulkan kayak gitu ya. Oh, iya. Jadi ke tempat lain. Di tempat lain. Ya. Jadi begitu pemirsa sejarahnya makam Panjer dari awal, bahwa Mbah Panjer sendiri dulu ada di Karangsari karena mendapatkan tugas dari Mataram sana untuk melakukan perlawanan atas penjajahan Belanda, sehingga disinilah tempat bersemayam beliau terakhir. Mudah-mudahan tentu saja menambah wawasan kekayaan daripada cagar budaya di Kabupaten Kebumen. Untuk itu para pemirsa, kita ikuti ke cagar budaya di Desa Karangsari ini masih satu, yaitu ada di Paseban Sultan Kejawang. Yuk kita ke sana. Matur nuwun. Oke, matur nuwun.